Selamat datang di materi pembelajaran diagram aktivitas bagian ke-1. Diagram aktivitas merupakan subtopik dari analisa desain berorientasi objek. Terdapat dua kategori aksi standar, yaitu aksi berbasis kejadian, event-based actions, dan aksi panggilan operasi atau perilaku, called behavior actions. Berikut contohnya. Aksi terima kejadian, suara alarm kebakaran, diikuti dengan aksi evakuasi ruang kuliah. Dan aksi tulis ujian, aksi terima kejadian nilai belajar, diikuti dengan aksi periksa kertas ujian. Dan selanjutnya, aksi terima kejadian berkaitan dengan waktu, dengan simbol yang berbeda, akhir semester, diikuti dengan aksi isu sertifikat. Berikut contoh aksi panggilan perilaku atau operasi, dalam hal ini mengorganisasi ujian, dan dinotasikan dengan simbol garpu terbalik. Simbol garpu ini menunjukkan sebuah hierarki. Hal itu menunjukkan bahwa eksekusi aksi ini memulai kegiatan lain yang membagi sistem menjadi berbagai bagian. Gambar memperlihatkan contoh aksi panggilan perilaku, aksi isu sertifikat dalam aktivitas mengorganisasi ujian, mengacu pada aktivitas yang menspesifikasi isu sertifikat secara lebih detail. Oleh karenanya, isu sertifikat dipandang sebagai sebuah unit atom, meskipun melibatkan proses dengan aksi berganda. Gambar menunjukkan detail aktivitas isu sertifikat yang disebut dengan parameter input nilai atau grade. Berikut tentang aliran kontrol. Dalam diagram aktivitas, struktur statis tidak menunjukkan dengan jelas bagaimana eksekusi bekerja. Untuk mengintegrasikan aspek perilaku dinamis ke dalam diagram, diperlukan semantik eksekusi, yang berarti perlu menentukan dengan tepat bagaimana sebuah diagram aktivitas dijalankan. Konsep token merupakan dasar bagi semantik eksekusi diagram aktivitas. Token adalah mekanisme koordinasi virtual yang menjelaskan eksekusi dengan tepat. Mereka adalah mekanisme yang memberikan aksi izin eksekusi. Jika aksi menerima token, aksi bersifat aktif dan dapat dieksekusi. Setelah aksi berakhir, ia meneruskan token ke node berikutnya melalui tepi dan memicu eksekusi aksi ini. Setelah aksi ini berakhir, ia meneruskan token ke tepi keluar atau mempertahankannya sampai kondisi tertentu dipenuhi. Lewatnya token dapat dicegah oleh penjaga yang mengevaluasi ke status false. Penjaga ditentukan dalam kurung siku. Pada gambar, ujian hanya diadakan jika siswa telah terdaftar, dalam hal ini sebagai penjaga. Gambar berikut merupakan contoh penggunaan wait atau bobot. Jika sinyal register diterima 30 kali, dalam hal ini sebagai penjaga, artinya setidaknya 30 siswa telah mendaftar dan dengan demikian 30 token ditawarkan ke aksi berikutnya. Maka aksi berikutnya ini dijalankan, mengkonsumsi 30 token dan kelompok baru dibuat. Jika ada dua aksi yang akan terhubung satu sama lain melalui tepi jauh terpisah dalam diagram, konektor digunakan untuk membuat diagram lebih jelas. Perhatikan gambar berikut, relasi antar dua aksi tanpa konektor, dan relasi dua aksi dengan konektor. Dan gambar berikut ini relasi antar tiga aksi dengan node awal dan akhir.
Dan gambar berikut ini relasi antar aksi dengan node awal berganda dan node akhir. Penggunaan node keputusan dengan cabang alternatif dapat dimodelkan. Node keputusan bertindak sebagai titik pengalihan untuk token dan berhubungan dengan pernyataan if dalam bahasa pemrograman konvensional. Dalam gambar, eksekusi aksi registrasi akan diikuti oleh aksi pilih grup. Dalam hal ini, jika masih ada tempat tersedia. Jika hal tersebut tidak terjadi, aksi masuk pada daftar tunggu dieksekusi. Perilaku keputusan untuk sebuah node keputusan dapat ditentukan. Hal ini diperlukan guna mengevaluasi penjaga. Ini dimungkinkan untuk menghindari situasi di mana kalkulasi yang sama harus dilakukan beberapa kali untuk penjaga yang berbeda, sebagai hasil dari kalkulasi yang dapat diakses setiap penjaga. Perilaku keputusan dilekatkan pada node keputusan sebagai komentar dengan label decision input. Gambar menunjukkan contohnya. Segera setelah hasil ujian diketahui, keputusan diambil mengenai apakah akan menawarkan kepada siswa kesempatan untuk memeriksa naskah ujian mereka yang dikoreksi. Jika keputusannya adalah positif, siswa diperbolehkan untuk memeriksa naskah ujian mereka. Sertifikat mereka dikeluarkan setelahnya. Jika keputusan negatif, sertifikat segera dikeluarkan. Jika diinginkan subjalur atau subpath alternatif diarahkan bersama kembali, penggunaan node gabungan dapat dilakukan. Penggunaan node keputusan dan gabungan dapat dimodelkan langkah-langkah eksekusi yang diulang yang disebut sebagai loop. Contoh gambar berikut dari aksi menghadiri perkuliahan. Jika nilai hasil aksi tulis ujian kurang dari atau sama dengan 5, terjadi pengulangan aksi tulis ujian sampai dengan nilai lebih besar 5. Aksi berhenti. Jika jalur eksekusi dipisahkan ke beberapa jalur eksekusi aktif secara bersamaan di kemudian hari, bentuk realisasinya dapat menggunakan node paralelisasi atau fork. Node paralelisasi digambarkan sebagai bilah hitam dengan satu tepi masuk dan beberapa tepi keluar. Gambar menunjukkan contoh node paralelisasi. Setelah siswa mendaftar untuk kuliah, siswa menghadiri kuliah dan berpartisipasi dalam tugas secara bersamaan. Penggabungan subpath secara bersamaan disebut node sinkronisasi atau join. Node ini adalah mitra dari node paralelisasi dan digambarkan sebagai bar hitam dengan beberapa tepi yang masuk, tetapi hanya satu tepi yang keluar. Segera setelah token hadir di semua tepi yang masuk, dan segera setelah semua aksi sebelumnya, token yang masuk digabungkan menjadi satu token yang diteruskan ke tepi keluar. Gambar menunjukkan bahwa siswa hanya dapat mengerjakan ujian ketika kuliah dan tugas telah selesai. Untuk mengekspresikan akhir aktivitas, diagram aktivitas menawarkan node untuk tujuan ini, yaitu node akhir aktivitas. Node ini digambarkan sebagai lingkaran kecil berisi lingkaran padat dan sering disebut sebagai mata banteng. Jika token ada di tepi masuk dari node akhir aktivitas, seluruh aktivitas dihentikan, yaitu semua aksi aktif dari aktivitas ini dihentikan. Hal ini termasuk juga subpath kongruensi aktif, dan dengan demikian semua token dalam aktivitas dihapus. Pengecualian untuk aturan ini adalah data token yang sudah ada pada parameter output aktivitas. Jika sebuah diagram berisi beberapa node akhir aktivitas, yang pertama dicapai selama eksekusi adalah mengakhiri seluruh aktivitas. Sebagaimana contoh gambar, partisipasi dalam perkuliahan diakhiri jika dalam hal salah satu tugas belum diselesaikan
atau ujian telah diambil. Penggabungan beberapa node akhir aktivitas ke dalam satu aktivitas node akhir dengan beberapa tepi masuk juga dapat dilakukan. Segera salah satu token mencapai node akhir aktivitas melalui tepi masuk, seluruh aktivitas berakhir. Ketika diinginkan hanya satu jalur eksekusi diakhiri, sementara jalur eksekusi aktif lainnya dibiarkan tidak terpengaruh, maka node akhir aliran harus digunakan. Node ini hanya menghapus token yang mengalir ke dalamnya secara langsung, sehingga hanya mengakhiri jalur masing-masing. Semua token aktivitas lainnya tetap tidak terpengaruh dan dimungkinkan tetap berlangsung atau hidup. Node akhir aliran dinotasikan dengan lingkaran kecil yang berisi tanda X dan hanya memiliki tepi yang masuk. Gambar merupakan contoh hasil modifikasi gambar sebelumnya. Partisipasi yang berhasil dalam penyelesaian tugas dan kehadiran secara simultan dari kuliah terkait dikombinasikan dengan mengikuti ujian adalah dua jalur eksekusi independen yang masing-masing berakhir dengan node akhir aliran. Namun, kegagalan dalam tugas akan mengakhiri seluruh kegiatan, sehingga siswa yang memiliki nilai tugas negatif, siswa tidak dapat lagi mengikuti ujian akhir. Gambar berikut menunjukkan semantik eksekusi node control individu yang menerapkan konsep token. Jika aktivitas A diaktifkan, semua tepi keluar dari semua node awal menetapkan token. Dalam hal ini, aksi A1 menerima token dan memulai eksekusi. Setelah A1 berhasil diselesaikan, A1 meneruskan token ke node keputusan. Tergantung pada nilai variabel X, node keputusan meneruskan token ke A2. Jika nilai X lebih kecil sama dengan 0, benar, atau ke A3, jika nilai X lebih besar 0, adalah benar. Node penggabungan berikutnya meneruskan setiap token yang diterimanya ke node berikutnya. Dengan demikian, setelah eksekusi A2 atau A3, aksi A4 diaktifkan. Node paralelisasi berikutnya menduplikasi token untuk semua tepi keluar, sehingga membuat 3 token dan mengaktifkan A5, A6, dan A7. 3 jalur eksekusi berikut diambil secara bersamaan. Satu token mengaktifkan A5. Segera setelah eksekusi A5 berakhir, token lolos ke node akhir aliran yang kemudian mengakhiri jalur eksekusi ini. Tidak ada jalur eksekusi lain yang terpengaruh. Token lebih lanjut mengaktifkan A6. Setelah eksekusi A6, semua yang keluar dari tepi A6 ditetapkan token A8 dan A9, dan selanjutnya dieksekusi secara bersamaan. A10 hanya dapat dieksekusi ketika token masuk di semua tepi masuk A10, yaitu ketika A8 dan A9 telah selesai. Dari aliran token dapat dilihat bahwa beberapa tepi keluar dari aksi setara dengan node paralelisasi. Jika beberapa tepi menjadi node aksi, semua jalur eksekusi yang masuk harus selesai sebelum pelaksanaan aksi ini. Perilaku ini bisa juga dimodelkan menggunakan node sinkronisasi sebagai alternatif. Token ketiga mengaktifkan A7. Ketika A7 dan A10 keduanya telah berhasil dieksekusi, dengan demikian token di kedua tepi node sinkronisasi ada yang masuk. Token ini digabungkan menjadi satu token dan A11 diaktifkan. Ketika A11 aktif, tergantung pada nilai variabel Y, node keputusan meneruskan token ke A12. Jika nilai Y lebih kecil sama dengan 0, benar, atau ke A13 jika nilai Y lebih besar 0 adalah benar. Dalam kedua kasus, setelah eksekusi aktivitas masing-masing, token memasuki node akhir aktivitas. Ketiga token
mencapai node akhir aktivitas. Seluruh aktivitas berakhir. Selanjutnya token yang tersisa ditarik ke semua aksi, sehingga misalnya eksekusi A5 dihentikan meskipun aksi ini belum berakhir pada saat ini.